Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jonathan Giovanni Pane dengan NIM 205200027. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang ilmu hukum dan penyertaan. Jadi pengertian hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pemerintah dan larangan masyarakat dalam kegiatannya sebagai warga negara yang dibuat oleh lembaga negara berwenang serta memiliki sanksi kuat bagi siapapun yang melanggarnya. Fungsi dan tugas hukum pidana sederhananya, fungsi dan tugas hukum pidana sama dengan fungsi hukum secara umum, yakni untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi mewujudkan ketertiban, keadilan, perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat. Hukum pidana mempunyai turunan atau jenis hukum di dalamnya. Jenisnya ada dua, yaitu hukum pidana umum dan pidana khusus. Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat atau berlaku terhadap siapapun tanpa mempedulikan golongan, status, atau lain sebagainya. Sumber hukum pidana bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, baik KUHP tentang ketentuan umum, KUHP kejahatan, serta KUHP tentang pelanggaran. Sementara hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Oleh karenanya, sifat dalam hukum pidana adalah bersifat publik dan mengatur hubungan antara warga, masyarakat, dan negara. Sifat ini berbeda dengan hukum perdata yang bersifat privat dan hanya menyangkut kepentingan perorangan. Dalam menentukan kaidah-kaidah dalam hukumnya, hukum pidana juga memiliki karakteristik sendiri. Hukum pidana tidak memiliki kaidah sendiri, melainkan mengambil kaidah-kaidah dalam hukum lain, seperti hukum tata negara, hukum perdata, dan sebagainya. Terdapat beberapa sumber dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Di antaranya dapat melalui KUHP. KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. Sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan, KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah pada KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan, dan KUHP tentang pelanggaran. Yang kedua, undang-undang di luar KUHP. Undang-undang ini memuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hukum adat. Pada daerah tertentu, untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penyertaan. Pengertian penyertaan yang pertama itu apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut, yaitu hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut bersama-sama melakukan kejahatan. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan. Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Yang pertama, bentuk penyertaan berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pertanggungjawaban. Masing-masing peserta dinilai sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu, dan menyuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban dari peserta satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Apabila peserta satu dihukum, yang lain juga tentu dihukum. Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana, yaitu penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna. Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus tindak pidana. Penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa. Bentuk penyertaan. Di dalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan. Yang pertama, para pembuat atau dader, yang termasuk yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang sengaja menganjurkan. Yang kedua, pembuat pembantu, yaitu pembantu pada saat kejahatan dan pembantu sebelum kejahatan. Dengan demikian dapat diketahui siapa-siapa yang dapat membuat delik dan siapa-siapa yang terlibat dalam terwujudnya tindak delik. Para pembuat ada 4 bentuk. Yang pertama, pembuat pembantu.
Perbedaan antara para pembuat dengan para pembantu adalah para pembuat atau dealer secara langsung turut serta dalam pelaksanaan delik. Sedangkan pembuat-pembantu hanya memberi bantuan dan sedikit atau banyak bermanfaat dalam melaksanakan delik. Pembuat yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 adalah ia yang tidak melakukan delik secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dan dalam mewujudkan delik. Apabila dilihat dari perbuatan masing-masing peserta berdiri sendiri, tetapi hanya memenuhi sebagian unsur delik, dengan demikian semua unsur delik terpenuhi, tidak oleh perbuatan satu peserta tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta.